Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi dalam Inspirasi Rohani edisi hari ini, Kamis 21 Juli 2022, Pekan Biasa ke-16. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai dengan 17. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, maka murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya Aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga Aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, proses beriman sangat identik dengan sebuah proses belajar. Di sekolah, kita belajar banyak hal yang belum kita mengerti. Maka ketika kita tidak mengerti suatu pelajaran, yang harus kita lakukan adalah banyak bertanya. Jadi, orang yang tumbuh dalam pengertiannya adalah orang yang memelihara sikap haus belajar dan berani bertanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam teks Injil hari ini, hal yang sama ditemukan dalam diri para murid. Para murid tidak mengerti mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan. Perlu kita pahami bahwa Yesus menggunakan perumpamaan dalam pengajarannya untuk beberapa fungsi, antara lain, pertama, untuk menegaskan sifat rahasia kerajaan surga, karena untuk masuk kerajaan surga perlu pembukaan yang datang dari pihak Allah yang harus ditanggapi dengan iman. Jadi, inisiatif Allah mutlak diperlukan, baik untuk menyatakan rahasia kerajaan Allah maupun untuk membimbing orang agar merespon pewartaan kerajaan Allah itu dengan iman. Kedua, perumpamaan yang berakibat ganda. Kepada orang yang dikaruniai hati responsif akan terjadi proses bertanya, mencari, beroleh tuntunan, dan aktif mengimani. Kemudian orang itu akan mengalami pertumbuhan rohani. Untuk orang yang cuek,
perumpamaan akan membuat kerajaan surga semakin tertutup baginya, bahkan membuat orang itu mengalami proses pembutaan rohani. Dampak perumpamaan yang memisahkan pendengar ke dalam dua kelompok itu kini terjadi. Para murid langsung menyatakan ketidakpahaman mereka kepada Yesus. Ini adalah langkah iman. Akibatnya, Yesus memberikan penjelasan dan menerangi hati mereka. Karena mereka tidak percaya, maka arti dan makna kerajaan Allah tertutup bagi mereka. Bahkan, itu menjadi pesan penghukuman bagi mereka. Akan tetapi, bagi yang percaya, perumpamaan menyingkapkan arti dan makna kerajaan Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus menegaskan bahwa ketegaran hati mengakibatkan kasih karunia Allah tidak dapat bertumbuh dalam kebaikan yang harus ditampakkan dalam hidup sehari-hari. Yesus mengajar dengan perumpamaan adalah agar kita melakukan pembaruan hidup. Dalam kehidupan iman kita, iman itu hanya akan tumbuh dengan subur serta berbuah bila kita sanggup untuk memelihara sikap terbuka untuk belajar dan diajar Tuhan. Sebab itulah tanda iman yang bertumbuh. Marilah berdoa. Ya Allah, kami mohon ampun jika kami kurang peka terhadap kehadiran-Mu. Semoga Engkau berkenan membuka mata dan hati kami selalu, sehingga kami menerima dan merasakan kehadiran-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin.